Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohana Nurdika Sari. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang materi dari mata kuliah Kebudayaan Indonesia. Saya akan menyampaikan dua materi. Materi yang pertama tentang keberagaman dan perwujudan kebudayaan di Indonesia. Yang kedua tentang kebudayaan dan masyarakat. Yang pertama itu pengertian keragaman budaya. Seperti yang kita ketahui, keberagaman budaya atau cultural diversity yaitu keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya karena apalagi dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk. Di Indonesia tidak hanya keragaman budaya, tapi juga ada keragaman bahasa, keragaman religi, dan keragaman suku bangsa. Yaitu poin B, manfaat dari keragaman budaya. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Yang kedua, manfaat itu menjadi jati diri bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, menjadi ikon pariwisata. Yang keempat, menaikkan pendapatan negara. Yang kelima, dapat memupuk sikap toleransi. Yang keenam atau yang terakhir, menjadi sumber pengetahuan untuk dunia. Selanjutnya poin yang C yaitu ciri-ciri keberagaman budaya di Indonesia. Ciri-ciri ini ada 4. Yang pertama itu keragaman religi. Seperti yang kita tahu, Indonesia sudah mengakui 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam yang dianut sekitar 80%. Yang kedua itu Katolik, yang ketiga itu Protestan, yang keempat itu Buddha, yang kelima itu Hindu, yang keenam itu Konghucu. Selain keenam agama tersebut, masih ada kepercayaan-kepercayaan lain yang dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Ciri yang kedua yaitu keragaman suku bangsa. Indonesia sendiri sangat beragam sukunya, mulai dari suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Gayo, dan masih banyak suku yang lainnya. Yang ketiga yaitu keragaman seni budaya. Seperti yang kita tahu, Indonesia terdapat berbagai macam seni seperti seni musik, seni sastra, seni rupa, dan lain-lain. Poin keempat yaitu keberagaman bahasa. Bahasa di Indonesia sendiri ini banyak sekali bahasa daerahnya. Salah satunya bahasa dari Jawa, bahasa dari Kalimantan, dan bahasa Sulawesi itu sendiri berbeda-beda. Poin yang D yaitu faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang historis. Dalam sejarah disebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, yaitu wilayah Cina bagian selatan. Yang kedua yaitu perbedaan geografis. Faktor ekonomi mempengaruhi dalam hal ini. Seperti yang kita ketahui, jika masyarakat di tepi pantai, maka mata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan. Yang di dataran tinggi, maka mereka akan bertani atau berkebun. Yang ketiga yaitu keterbukaan terhadap negara atau bangsa asing. Negara yang pertama kali yaitu Arab, Cina, India, dan disusul oleh bangsa Eropa. Poin yang D yaitu faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang historis. Dalam sejarah disebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, yaitu wilayah Cina bagian selatan. Yang kedua yaitu perbedaan geografis. Faktor ekonomi mempengaruhi dalam hal ini. Seperti yang kita ketahui, jika masyarakat di tepi pantai, maka mata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan. Yang di dataran tinggi, maka mereka akan bertani atau berkebun. Yang ketiga yaitu keterbukaan terhadap negara atau bangsa asing. Negara yang pertama kali yaitu Arab, Cina, India, dan disusul oleh bangsa Eropa. Poin yang terakhir yaitu masalah yang timbul akibat keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perselisihan antara suku bangsa, golongan, atau sosial. Yang kedua yaitu perpecahan karena perbedaan pendapat.
Dan yang ketiga yaitu berkurangnya rasa toleransi dan empati terhadap sesama. Jadi kesimpulannya adalah dengan keberagaman kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara yang lainnya. Indonesia memiliki potret kebudayaan yang beragam dan bervariasi. Hubungan antar kebudayaan di Indonesia ini terjalin dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks ini dapat kita maknai bahwa keanekaragamannya tidak hanya mengacu pada keanekaragaman kelompok suku bangsa semata, tetapi juga dalam konteks kebudayaan. Semuanya, sekarang mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kebudayaan dan masyarakat. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari kebudayaan itu sendiri. Jadi kita akan masuk ke poin A, yaitu pengertian kebudayaan. Secara etimologi, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata jemuk dari budi yang berarti budi atau akhlak, yaitu menurut salah satu ahli bernama Kuncharaningrat mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang didapatkannya dengan cara belajar, dan yang semuanya itu terdapat di dalam lingkungan hubungan masyarakat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Poin selanjutnya yaitu poin B, unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan secara umum ada 7, yaitu yang pertama religi, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga bahasa, yang keempat ada teknologi, yang kelima mata pencaharian, yang keenam sistem sosial, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kesenian. Selanjutnya poin C yaitu sistem budaya dan sistem sosial. Sistem sendiri itu mempunyai 10 ciri. Yang pertama yaitu fungsi, yang kedua satuan, yang ketiga batasan, yang keempat itu bentuk, yang kelima itu lingkungan, yang keenam itu ada hubungan, yang ketujuh proses, yang kedelapan masukan, yang kesembilan keluaran, dan yang 10 itu pertukaran. Fungsi sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku yang dilakukan oleh manusia. Proses budaya ini dimulai sejak kecil, sejak kita dari keluarga dan masyarakat. Suatu sistem sosial akan dapat berfungsi apabila memenuhi 4 syarat. Persyaratan itu meliputi yang pertama yaitu adaptasi, menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Yang kedua yaitu mencapai tujuan. Yang ketiga ada integrasi, dan yang keempat ada pemeliharaan pola-pola tersembunyi. Selanjutnya poin D yaitu makna sosial. Tingkah laku manusia memiliki aspek-aspek penting sebagai berikut. Yang pertama, manusia selalu bertindak sesuai dengan makna barang-barang yang ditemui dan dialami. Yang kedua, makna dari suatu barang itu selalu timbul dari hasil interaksi antara orang seorang. Yang ketiga, manusia selalu menafsirkan makna barang-barang tersebut sebelum dia bisa bertindak. Poin selanjutnya yaitu poin E tentang perubahan sosial. Himes dan Moore mengemukakan 3 dimensi perubahan sosial. Yang pertama yaitu dimensi struktural. Dimensi ini mengacu pada perubahan struktur masyarakat. Yang kedua yaitu dimensi sosial dalam dimensi struktural. Perubahan ini mengacu pada kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu dimensi sosial dalam dimensi interaksional. Perubahan ini mengacu dalam hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat.
Poin selanjutnya yaitu poin F, konsep nilai. Dalam kajian filsafat, terdapat prinsip-prinsip untuk pemilihan nilai, yaitu yang pertama, nilai intrinsik harus mendapat prioritas utama daripada nilai ekstrinsik. Yang kedua, nilai intrinsik dan ekstrinsik ini tidak harus terpisah. Yang ketiga, nilai yang produktif secara permanen didahulukan daripada nilai produktif yang kurang permanen. Selanjutnya poin G, yaitu sistem nilai. Menurut Clark Bone, sistem nilai budaya secara universal menyangkut 5 masalah pokok kehidupan manusia. Yang pertama yaitu hakikat hidup manusia. Ada manusia yang ingin berusaha memadamkan hidup, dan ada juga manusia yang ingin mengisi hidup. Yang kedua yaitu hakikat karya manusia. Yang ketiga yaitu hakikat waktu untuk setiap kebudayaan yang berbeda. Yang keempat yaitu hakikat alam manusia. Dan yang terakhir yaitu hakikat hubungan antara manusia. Poin H atau poin yang terakhir yaitu tentang perubahan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan dimanapun selalu dalam keadaan yang berubah. Ada 3 sebab perubahan kebudayaan. Yang pertama yaitu sebab yang berasal dari masyarakat dan lingkungannya itu sendiri. Misal perubahan jumlah penduduk yang selalu bertambah. Yang kedua yaitu sebab perubahan lingkungan, alam, dan fisik tempat mereka hidup. Dan yang ketiga yaitu adanya difusi kebudayaan dan penemuan-penemuan baru. Berdasarkan dari materi ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebudayaan adalah suatu sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia yang diciptakan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dengan cara belajar yang semuanya tersusun di dalam kehidupan masyarakat. Dan sedangkan masyarakat adalah manusia yang hidup bersama di dalam suatu wilayah tertentu dengan waktu yang cukup lama dan saling berinteraksi dan mempunyai kebiasaan, tradisi, dan perasaan peduli yang sama. Maka, kesimpulannya bahwa hubungan masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena mereka sangat berhubungan. Kebudayaan merupakan objek yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat, dan bahwa setiap manusia memiliki kebudayaan yang melekat pada dirinya masing-masing. Sekian penjelasan tentang materi kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akan menampilkan PowerPoint dari materi yang sudah saya jelaskan kali ini. Silakan disimak PowerPoint-nya.